Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Melihat rumah hingga harta bendanya ludes dilalap api, warga desa Taraman Sragen pingsan. Tak mampu mengendalikan nafsu, seorang ayah di Batang tega memperkosa anak kandung yang masih di bawah umur. Saya ajak Anda ke Kudus. Di sana ada warung makan yang sajikan ikan bakar dengan sambal sate. Sebuah rumah di desa Taraman Sragen ludes terbakar. Pemilik rumah sampai pingsan karena tak ada barang berharganya yang dapat diselamatkan. Tampak asap hitam mengepul dari rumah milik Painah, warga Kroyo, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Sragen. Kobaran api yang terus membesar membakar rumah yang sebagian besar berbahan kayu. Pemilik rumah, Painah, jatuh pingsan setelah mengetahui kediamannya habis terbakar. Ia dibawa ke rumah tetangga untuk mendapatkan pertolongan. Kejadian terjadi sekitar pukul 12 siang. Hanya dalam 15 menit, rumah ludes dilahap si jago merah. Petugas damkar Sragen tiba di lokasi dan langsung memadamkan api yang masih menyala. Menurut informasi sementara itu dari listrik, kami dari kecamatan dilapori dari desa, kita teruskan ke damkar. Tapi posisi di sini sampai sini teman-teman damkar maupun teman-teman kecamatan itu posisi sudah hangus. Kejadiannya jam berapa tadi? Kejadiannya kalau pasnya jam berapa kami kurang tahu. Jadi sekitar 15 menit yang lalu kita sampai di sini tuh posisinya sudah hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Sementara itu, petugas damkar sempat terkendala memadamkan api karena banyaknya kendaraan warga di sekitar lokasi dan akses jalan yang relatif kecil. Kita dapat laporan kebakaran rumah di daerah Jamanan, Kecamatan Sidoarjo. Berapa armada yang diturunkan? Sama rumah ini, Mas? Kendala ini kebetulan kita tadi masuk ke sini banyak sekali kendaraan, cukup terhambat untuk kita masuk karena kebetulan akses jalannya relatif kecil ya untuk kendaraan kita masuk. Terus yang kedua, 2 unit tadi masih dalam penanganan di Kali Jambi, gitu. Kebakaran ini tak menyisakan satupun barang berharga. Bahkan surat-surat penting milik korban juga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Seorang ayah di Batang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Tersangka berdalih khilaf, ia tidak bisa mengendalikan hasratnya setelah berpisah dengan sang istri. Ini adalah S, sosok pria yang tak pantas menjadi seorang ayah. Karena alih-alih menjaga buah hatinya, S malah memperkosa anaknya yang masih di bawah umur. Tindakan bejat itu dilakukan oleh S pada Jumat dini hari 18 Juli kemarin di rumahnya wilayah Subah, Batang. Menurut pengakuan S, saat malam kejadian ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. S kemudian masuk ke dalam kamar anaknya. Melihat anaknya tidur, hasrat S memuncak hingga ia tega memperkosanya. Sang anak dicekik dan diancam jika tidak menuruti nafsu bejat S. S berdalih khilaf memperkosa putrinya karena tidak bisa menahan syahwat setelah berpisah dengan sang istri. Pada tanggal yang sama ya, pada tanggal 18 Juli 2025 pada sekitar jam 1 malam pelaku pulang ke rumah. Kemudian dia langsung masuk ke dalam kamar korban dengan mematikan lampu dan mendatangi korban yang saat itu sedang tertidur, mencekik korban, mengancam apabila tidak mau melayani akan disakiti, dan selanjutnya terjadi perkosaan tersebut. S akhirnya ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh mantan istrinya. S dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan anak di bawah umur dan ancaman pembunuhan. Ia terancam 15 tahun penjara.
Sementara sang anak yang menjadi korban kini trauma berat dan harus mendapat pendampingan pemulihan psikologis dari unit PPA Polres Batang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Pembunuh sopir taksi online yang jasadnya ditemukan di lokasi penggilingan Batu Purbalingga tertangkap. Pelaku ternyata dibunuh oleh seorang residivis yang ingin menguasai mobil korban. Tersangka memesan taksi online untuk mengantarnya ke wisata Guci di Kabupaten Tegal. Setelah sampai di tempat penggilingan batu yang sepi, tersangka memukul kepala korban dengan batu hingga meregang nyawa. Niat tersangka yang ingin membawa kabur mobil korban tidak berjalan mulus karena ia kesulitan menyalakan mesin mobil. Akhirnya tersangka kabur meninggalkan jasad korban dan mobil. Tersangka berdalih membunuh korban karena ingin merampok mobil korban dengan alasan kesulitan ekonomi. Dari awal memang pelaku berniat untuk memiliki mobil yang dimiliki oleh korban dengan cara perbuatan jahat tentunya. Jadi motifnya memang berlandaskan pada faktor ekonomi. Pelaku ini berada dalam kondisi yang kesulitan ekonomi dan dia mengambil cara ini sebagai jalan pintas untuk mencari untuk menutupi kebutuhan pribadinya. Perbuatan Suswanto tak bisa dimaafkan. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya pada 11 Juli lalu, warga menemukan jasad Ahmad Maulana, sopir taksi online tewas tergeletak berlumur darah di tempat penggilingan batu. Tak jauh dari jasad korban ditemukan mobil yang diduga milik korban. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Kita beralih ke ajang ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025. Timnas Indonesia berhasil melaju ke semifinal usai bermain imbang kontra Malaysia. Garuda Muda lolos ke 4 besar berstatus juara grup A. Timnas Indonesia melakoni laga pamungkas grup A ASEAN Under-23 Championship Mandiri Cup 2025 menghadapi Malaysia Senin malam. Rivalitas antara kedua tim membuat laga berlangsung seru. Indonesia tampil dominan sejak babak pertama, namun tak ada gol tercipta hingga turun minum. Di paruh kedua, sejumlah perubahan dilakukan tim Garuda Muda, namun peluang demi peluang yang tercipta tidak dapat dikonversikan menjadi gol. Tak ada gol tercipta hingga laga berakhir, dan skor imbang 0-0 mengantarkan Indonesia ke semifinal sebagai juara grup A. Pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk, finishing yang belum maksimal. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang, baik Jens maupun hoki. Mudah-mudahan di pertandingan semifinal mereka bisa tampil lebih baik mudah-mudahan. Di babak 4 besar, Timnas Indonesia U23 berpotensi bertemu Thailand yang diprediksi menjadi juara grup C. Ridho Yahya dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.